Jenderal, kita hanya punya 10.000 prajurit, sedangkan lawan punya 30.000 prajurit. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Melawan secara langsung tidak ada gunanya, kita harus tangkap pemimpinnya untuk mengalahkan pasukannya. Ini adalah teknik andalan Jenderal Huarong, busur energi sejati. Begitu busur Panlong muncul, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menahan satu anak panah dari Jenderal. Putra Mahkota, Huarong, kamu berani menghabisi negara di putra mahkota milikku. Benar-benar tidak tahu diri. Jenderal, anak panah Huarong tidak ada tandingannya di dunia ini sedangkan Anda terluka parah. Bagaimana kalau lebih baik kita mundur saja? Jika mundur, bagaimana aku pertanggungjawabkannya pada Rajadi? Saya punya caranya. Huarong sangat menyayangi kakak perempuannya. Jika kita menghabisi kakaknya, dia pasti akan hilang kendali. Saat itulah kita bisa dengan mudah menyingkirkan. Baik. Huarong, dendam hari ini, aku Mengkang akan selalu mengingatnya. Suatu hari nanti, aku akan menurunkanmu dari posisi Dewa Perang Gretsia itu. Mundur. Negara di putra mahkota sudah tiada. Jenderal musuh melarikan diri. Jenderal, kita menang. Siapkan kuda. Kita pulang ke kediaman. Kak, aku menang perang lagi. Kak? Kakak, aku menang lagi. Kakak, kakak. Kakak, kakak. Ini? Siapa yang melakukan ini? Rong kecil. Musuhmu terlalu banyak selama bertahun-tahun ini, sampai sulit untuk mencarinya. Jangan bersedih. Kamu adalah Dewa Perang Gretsia. Tidak perlu melakukan balas dendam untukku. Kamu harus terus hidup dengan baik. Kakak? Selama bertahun-tahun ini, aku mengabdi demi negara, melindungi rakyat yang tak terhitung jumlahnya. Tapi pada akhirnya, aku bahkan tidak bisa melindungi satu-satunya kerabat terdekatku. Apa gunanya semua keahlian bela diri ini? Besi misterius. Segel nadinya. Rong kecil. Rong kecil. Rong kecil, kamu akhirnya bangun juga. Kamu demam selama 1 hari 1 malam, dan terus meracau dalam tidur? Benar-benar menakuti kakak? Kakak, apa yang terjadi dengan suaraku? Tanganku. Kenapa aku berubah menjadi anak kecil? Rong kecil, penyakitmu belum sembuh, tidak boleh terkena angin. Ternyata aku sampai di dunia lain, tubuh ini milikku, tapi mengecil. Bahkan panah besi hitam yang menyegel pembuluh nadiku masih ada di dalam tubuh. Sekarang, hanya bisa menggunakan sebagian kecil ilmuku. Tenagaku terlalu lemah, ditambah lagi terlalu tegang, mengakibatkan lengan kiriku kaku hingga mempengaruhi pegangan busurku.
Gagal lagi. Nona muda, memanah tombak di gerbang kamp ini adalah ujian tersulit yang ditinggalkan leluhur keluarga Hua. Selama 100 tahun terakhir, sangat sedikit orang yang lulus. Anda sudah melakukannya dengan sangat baik. Memanah tombak di gerbang kamp, bukankah itu metode latihan memanah yang kubuat secara asal-asalan dulu? Tubuh asli ini juga bermarga Hua. Jangan-jangan dia keturunan cabang keluarga Huaku. Rong kecil sejak kecil kurang berbakat. Keluarga pertama dan kedua selalu mengincar kita dari keluarga ketiga. Aku harus mempertahankan martabat keluarga. Dan melindungi Rong kecil dengan baik. Kakak, Rong kecil, Iya, kelak kau lindungi rakyat. Biar kakak yang melindungimu. baiklah. Masih sakit? Sakit? Rong kecil, tunggu aku sebentar. Aku akan mengambil beberapa anak panah lagi. memangnya sesulit itu? Belakangan ini, teknik memanah lei kecil meningkat sangat pesat. Sebelumnya, bukankah kau selalu bilang ingin menantang memanah tombak di gerbang kamp? Kebetulan pamanmu sedang ada di sini, tunjukkanlah kemampuan terbaikmu. Baik. Ini, sudah ada orang yang lulus ujian? Siapa yang melakukannya? Aku sangka, keluarga Hua kita memiliki orang jenius seperti itu. Ayo kalian, cepat pergi cari tahu siapa saja yang datang ke sini hari ini. Baik, bos. Memiliki orang yang berbakat seperti itu, keluarga Hua kita memiliki harapan untuk bangkit kembali. Orang berbakat? Apa yang dimaksud itu adalah aku. Huarong, kamu itu hanyalah seorang sampah yang tidak pernah berlatih bela diri. Aku rasa kamu bahkan tidak sanggup menarik busur panah. Masih berani bicara besar di sini? Cobalah berkaca dan lihat dirimu sendiri. Dasar tidak berguna. Tuan, saya sudah menyelidikinya. Hari ini hanya ada Nona Qingyan dan Tuan Muda Huarong dari cabang ketiga yang datang ke tempat ini. Seharusnya, orang-orang dari cabang ketiga yang sudah melewati ujian ini. Apa? Hanya mengandalkan para sampah dari cabang ketiga itu? Mustahil. Memangnya kamu pikir kamu itu dewa perang Huarong? Bisa menentukan kemenangan hanya dengan satu anak panah, bahkan mengandalkan keberuntungan saja pun tidak mungkin? Benar sekali. Aku juga tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh adik ketiga dulu, sampai-sampai memberikanmu nama yang sama dengan leluhur. Sungguh mempermalukan nama leluhur saja. Ternyata mereka benar-benar keturunan dari keluarga Hua. Ayah memberikan nama ini dengan harapan agar Rong kecil mendapat berkah dari leluhur, berharap agar hidupnya penuh kedamaian, bukannya untuk kalian ejek seenaknya. Hanyalah seorang sampah. Dan sangat langka kamu bisa terus melindunginya setiap hari seperti itu. Nanti setelah kamu menikah, aku ingin tahu kepada siapa lagi Huarong akan mengandalkan hidupnya. Seorang berbakat di dalam keluarga, namun hanya tahu caranya bertikai sesama sendiri, pemilik tubuh asli paman ini masih ingin memakmurkan keluarga ini. Meskipun aku baru saja tiba di sini, tapi orang yang berani menggangguku akan kuhabisi. Ayahku benar. Paman, Hua Qingyan lambat laun pasti akan menikah, sedangkan Huarong pasti tidak akan mampu menanggung beban cabang ketiga. Lalu atas dasar apa mereka masih memegang sepertiga kekayaan keluarga dari keluarga Hua? Menurutku, sudah saatnya bagi mereka untuk menyerahkannya. Tepat sekali, sumber daya keluarga sangat terbatas. Tidak boleh disia-siakan. Oleh karena itu, kamu serahkan seluruh harta. Warisan itu, Apa? Tidak boleh. Hei, ini bukan sesuatu yang bisa kamu tentukan. Hua Qingyan, aku sarankan sebaiknya kamu menurut saja. Mengingat kita masih satu klan, kami bukannya tidak bisa memberimu sedikit belas kasihan? Aku sudah berjanji pada ayah dan ibu bahwa aku akan menjaga Rong kecil dengan baik. Jika kelak aku benar-benar menikah. Tidak bisa. Aku harus mempertahankan cabang ketiga. Hanya dengan cara inilah, aku bisa menjamin masa depan Rong kecil berjalan lancar. Paman, sebelum ayahku mengembuskan napas terakhir, Anda berjanji padanya tidak akan menyentuh cabang ketiga. aku memang pernah berjanji pada adik ketiga. Tapi aku tidak menyangka, ternyata kamu dan Huarong benar-benar tidak berguna. Kedepannya, bagaimana mungkin bisa menjaga keluarga Hua? Tenang saja, asalkan kamu menyerahkan aset keluarga itu, aku tidak akan memperlakukan kalian berdua dengan buruk. Paman, aku sanggup mengurus cabang ketiga. Cabang ketiga adalah rumah bagiku, dan Rong kecil tidak boleh direbut oleh orang lain. Cukup. Hal ini sudah diputuskan. Paman, Kakak, berdirilah. Jangan memohon kepada mereka. Mereka tidak pantas mendapatkan itu. Ketua klan, seingat saya, keluarga Hua memiliki sebuah peraturan.
Selama seseorang bisa lulus dari ujian dan melewati 3 tantangan, maka dia bisa mengajukan satu permohonan kepada keluarga. Huarong, pecundang sepertimu, tidak mungkin kan masih berharap bisa lulus? Sungguh lucu sekali. Hahaha, Siapa yang kamu sebut pecundang? kamulah. Beraninya kamu mempermainkanku? Rong kecil, Kakak, Hualei, jika kamu berani, hadapilah aku. Jangan sakiti Rong kecil. kakak ini ternyata lumayan juga. Semuanya berhenti. Paman, saya ingin mewakili cabang ketiga untuk mengikuti ujian itu. Baik, akan kuberikan kamu satu kesempatan. Ujian akan dilakukan besok, persiapkan dirimu baik-baik. Ayo pergi. Aku harus menjaga rumahku dan Rong kecil ini. Paman kedua. Ya, karena semua sudah berkumpul, mari kita mulai. Mengingat cabang keluarga ketiga, kekurangan anggota, aku bisa memberi kalian beberapa kesempatan lagi. Hari ini, seluruh anggota cabang ketiga boleh mengikuti uji coba ini, asalkan ada satu orang yang lulus, itu akan dianggap berhasil. Terima kasih, Paman. Paman, memberi mereka kesempatan sebanyak apapun tidak akan ada gunanya. Sekelompok pecundang ini masih bermimpi ingin melewati 3 rintangan. Aku ingin melihat baik-baik. Bagaimana kalian mempermalukan diri sendiri? Jangan merendahkan orang lain. Kamu, Cukup? Mulailah uji cobanya. Tahap pertama, tantanglah murid paling berbakat dari keluarga Hualei. Lei kecil, jangan terlalu kasar padanya. tenang saja. Tuan Muda Hualei adalah yang terbaik di generasi muda. Keluarga Hua, dia tidak tertandingi di keluarga Hua. Orang-orang dari cabang ketiga akan bernasib malang. Salah mereka sendiri tidak tahu diri. Mereka pantas diberi pelajaran. Apakah situasi kakak beradik ini memang seburuk ini? Selain orang-orang sendiri, tidak ada yang mendukung cabang ketiga. Jangan gugup, tetaplah tenang. Harusnya kakak yang mengatakan itu padamu. Kamu sekarang benar-benar seperti orang dewasa. Tapi terima kasih ya, Rong kecil. Tenang saja. Kakak pasti akan menang. Nona muda. Tunggulah. Biarkan aku yang maju duluan untukmu. Orang sepertimu, memangnya pantas melawanku? Sampah, berikutnya. Apa lagi? Cepat naik ke panggung. Jangan buang-buang waktuku. Masih ada aku. Kenapa yang muncul bawahan lagi? Apa cabang ketiga sudah kehabisan orang? Kenapa semuanya orang-orang tidak berguna seperti ini? Kamu, Cukup. Jangan datang satu persatu lagi. Hei, siapa namamu? Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Kalian berdua, majulah bersama-sama. Sangat angkuh. Huawu, ayo kita serang bersama. Beri dia pelajaran. Baik. Gaya kalian memang terlihat meyakinkan, tapi sayang sekali, itu tidak bisa menutupi jati diri kalian sebagai sampah. Kekuatan antara Hua Ming, Hua Wu, dan Hualei terpaut terlalu jauh. Hanya mengandalkan jumlah orang juga tidak akan bisa menutupi celahnya. Mereka pasti kalah. Aku akan buat perhitungan denganmu. Rong kecil, di tubuhmu. Hua Qingyan, cabang ketiga sudah tidak punya orang lagi. Kenapa kamu masih belum naik ke panggung? Apa kamu mau mengaku kalah? Hati-hati. Baik.
Babak berikutnya, aku yang akan melawanmu. Hua Qingyan, selama bertahun-tahun ini, kamu selalu kalah melawanku. Bagaimana kalau kamu menyerah saja sekarang, daripada membuang-buang waktu semua orang? Aku sudah berjanji pada ayah dan ibu untuk menjaga Rong kecil, meskipun harus mengorbankan nyawa. Aku akan tetap melindungi rumahku dan rumah Rong kecil. Rumah keluarga? Baiklah. Kalau begitu mari kita tunjukkan kemampuan yang sebenarnya. Nona muda bagus sekali. Siapa bilang cabang ketiga keluarga kita tidak berguna? Nona muda kami, meskipun melawan Tuan Muda Hualei, tidak akan kalah sedikit pun. Semangat, Nona muda. Hajar dia, balaskan kekesalan kami. Aku dengar, semakin tinggi kau mendaki, semakin sakit saat terjatuh nanti. Aku sudah mengalah padamu berkali-kali. Hua Qingyan, sudah waktunya menentukan pemenangnya. Tenaga dalam Hualei jauh lebih kuat daripada Hua Qingyan. Ini bukan sesuatu yang bisa ditutupi hanya dengan gerakan lincah. Hanya segini kemampuanmu? Hua Qingyan, ini tidak cukup untuk melewati 3 rintangan. Saran saya sebaiknya kamu menyerah lebih awal saja. Hua Qingyan, kamu sedikit lebih hebat dari adikmu yang tidak berguna itu. Padahal kamu punya pilihan yang lebih baik. Tapi kenapa kamu masih membelanya? Katakan, cepat atau lambat kau juga akan menikah dan pergi dari sini. Kenapa repot-repot membelanya? Memangnya kenapa jika aku menikah nanti? Aku adalah putri ayah dan ibu. Aku adalah kakaknya, Rong kecil. Selama aku masih ada, aku tidak akan membiarkan siapapun menindasnya. Tidak kusangka setelah kehilangan kakak, masih ada orang yang mempertaruhkan nyawa untuk melindungiku. Sungguh keras kepala. Nona kedua hampir tidak tahan lagi, tidak menyangka kekuatan Hualei sekarang begitu hebat. Nona muda benar-benar bukan tandingannya. Aku harus melindungi cabang ketiga, melindungi Rong kecil, melindungi rumahku dan Rong kecil. Aku tidak akan pernah menyerah. Hua Qingyan, karena kamu mencari masalah, jangan salahkan aku jika bertindak keras padamu. Nona muda, menyerahlah, atau kamu akan tiada. Benar sekali, Nona muda. Kakak, bagaimana kalau sudahi saja? Selama kita bersama dimanapun bisa jadi rumah. Rong kecil, aku sudah berjanji pada ayah dan ibu, harus menjagamu dengan baik. Demi masa depanmu, aku tidak akan menyerah. Demi aku, kamu bersedia mempertaruhkan nyawa? Kenapa? Masih belum mau menyerah juga? Tidak akan. Nona muda, Aku awalnya tidak ingin mencampuri urusan orang lain, tapi karena sudah menempati tubuh aslinya dan dilindungi sedemikian rupa. Tuan muda tidak berguna. Apa ingin menyelamatkan Nona Qingyan? Aku belum pernah melihatnya memegang busur. Memangnya dia bisa memakainya? Sebenarnya, posisi memegang busur Tuan Muda Huarong terlihat sangat standar. Apa jangan-jangan dia sudah berlatih diam-diam? Mana mungkin? Lihat saja nanti. Dia itu cuma omong kosong. Sudah pasti hanya berpura-pura. Long. Naga. Barusan, apakah itu tadi naga? Apa yang terjadi? Apakah aku sedang berhalusinasi?
Rong kecil, kapan kamu belajar memanah? Tuan Muda Hualei ternyata kalah. Tuan Muda Sampah itu ternyata benar-benar bisa memanah. Anak panah barusan sangat cepat dan akurat. Itu jauh lebih hebat dari kemampuan memanah Tuan Muda Hualei, bukan? Huarong, beraninya kamu melakukan serangan mendadak. Mohon dimaafkan kepala keluarga. Barusan, Walei ingin menghabisi kakak, jadi aku bertindak karena merasa sangat cemas. Tetapi, aku tahu batasanku, hanya menggores lengannya saja. Tahu batasan apa? Sudah jelas kamu tidak bisa memanah. Kamu hanya beruntung saja. Cukup. Huarong juga hanya ingin segera menyelamatkan orang. Lei kecil, untuk babak ini, anggap saja mereka yang menang. Ini baru satu babak saja. Baiklah. Aku akan mendengarkan perkataan paman. Sekarang, lanjutkan ke tahap kedua. Tunggu, untuk tahap kedua, biar aku yang bersaing. Jangan, Rong kecil. Huaming Huawu, bawa kakakku turun. Nona besar, jangan terburu-buru dulu. Mari dengarkan dulu apa yang dikatakan Tuan Muda. Ini tidak sesuai dengan peraturan. Ujian setiap orang itu dilakukan masing-masing. Jika kamu ingin bersaing, kamu harus memulainya dari tahap pertama. Paman, dengan kemampuan Huarong ini, akan sama saja dia mulai dari tahap manapun. Setujui saja permintaannya. Heh, si sampah kecil, jangan bilang aku menindasmu. Bukankah kamu bisa memanah? Maka hari ini, mari kita bertanding teknik memanah. Ya, baiklah kalau begitu. Rong kecil, biarkan saja kakak yang melakukannya. Tenang saja, percayalah padaku. Nona besar, saya merasa Tuan Muda bisa mencobanya dulu. Lagi pula, ini pertandingan memanah, bukan pertarungan langsung, tidak akan terluka. Ayo pergi ke tempat latihan memanah. Cih, Mengatakan aku sampah. Kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana seorang yang kamu anggap sampah mengalahkanmu. Semuanya, kompetisi memanah akan dibagi menjadi 2 babak. Pada setiap babak, siapa yang mengenai target paling banyak adalah pemenangnya. Setiap orang pada tiap babak mendapatkan 10 anak panah. Pengawal bersiaplah. Huarong, kamu tidak pernah menarik busur sebelumnya? Tadi serangan mendadakmu padaku itu hanya keberuntungan? Apa kamu pikir dengan berhasil memanah sekali saja, kamu sudah bisa menandingi kemampuan memanahku? Nanti saat kamu merasa malu, jangan bilang aku menindas sampah sepertimu. Rong kecil, lebih baik biarkan kakak menggantikanmu. King Yan, saat babak sebelumnya Huarong menggantikanmu, kami sudah sangat berbaik hati membiarkannya. Kamu tidak boleh melanggar peraturan lagi. Tuan Muda, niatmu untuk membantu keluarga cabang ketiga itu baik, tapi bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan bagi Hualei? Jangan menjatuhkan semangat pihak sendiri, dan mengagung-agungkan orang lain. Tidakkah kamu lihat anak panah dari Tuan Muda tadi? Bisa jadi dia sedang menyembunyikan kemampuannya selama ini. Rong kecil, semangat. Tidak masalah, jika tidak lolos, kakak akan memikirkan cara lain. Yang penting kamu sudah berusaha semaksimal mungkin. Jika tidak lolos, itu artinya keluarga cabang ketiga memang tidak becus. Dasar sampah yang bahkan tidak bisa menjaga rumah sendiri, tidak pantas tinggal di keluarga Hua. Sudah tidak sabar ingin dikalahkan? Baiklah, akan kupenuhi keinginan kalian. Sekarang, pertandingan dimulai. Cuma kelopak bunga saja. Bagiku ini tidak ada bedanya dengan sasaran diam. Huarong, kalau kamu menyerah sekarang, setidaknya rasa malumu akan berkurang daripada nanti 9 dari 10 panahmu meleset dan membuat semua orang menertawakanmu. Siapa yang akan menang atau kalah? Kita baru akan tahu setelah bertanding. Kemampuan memanah Tuan Muda Hualei sudah sangat terkenal akurat di keluarga Hua. Waktu memanah dedaunan yang berguguran kemarin, 9 dari 10 tembakannya tepat sasaran. Bukankah ini kemenangan yang pasti? Perhatikan baik-baik. Rong kecil sepertinya akan melepaskan 3 anak panah sekaligus. Bagus. 3 bintang berjejer, luar biasa, tenaganya stabil, akurasinya juga cukup. Sekarang giliranku. Rong kecil, semangat. Teknik memanah Tuan Muda, kok bisa lebih stabil dari Tuan Muda Hualei? Apa jangan-jangan Huarong selama ini sengaja menyembunyikan kemampuannya? Hanya akting belaka.
Wah, apa sekarang kalian sudah mulai bersorak untukku? Haha, Rong kecil hebat sekali. Ternyata berhasil mengenainya. hemha. Itu tadi cuma keberuntungan beberapa anak panah saja. Kalau dihitung dari jumlahnya, pasti aku tetap yang menang. Tuan Muda Hualei mengenai 7 helai bunga. Hahaha, Tuan Muda Huarong mengenai 13 helai bunga. apa? Ini tidak mungkin, bawa ke sini. Tidak mungkin? Ini benar-benar tidak mungkin. 13 helai, bahkan satu anak panah menembus 4 kelopak bunga. Kekuatan dan akurasi ini jelas bukan cuma faktor keberuntungan. Huarong, di dalam dirimu sebenarnya ada keanehan apa? Palsu. Pasti hanya tebak-tebakan? Itu kebetulan? Itu keberuntungan semata. Hualei, semua orang sedang melihatnya. Rong kecil menang karena kemampuannya sendiri. Jangan terburu-buru. Aku akan membuatnya benar-benar bertekuk lutut. Apa yang mau kamu lakukan? Sekarang, masih berani bilang ini kebetulan? Rong kecil, kita menang. Tuan Muda, kapan kamu diam-diam belajar teknik memanah? Bahkan kamu bisa mengalahkan Hualei. Kamu benar-benar orang yang sangat jenius. Jenius? Jangan bicara omong kosong. Huarong, tidak sangka keberuntunganmu sangat bagus? Sayang sekali. Ini baru tahap pertama, tes yang paling sederhana. Aku ingin lihat seberapa lama keberuntunganmu bisa bertahan. Chang Ye, Lei kecil, terimalah kekalahan ini. Mari langsung mulai tahap selanjutnya. Huarong. Jangan senang dulu. Babak selanjutnya ini bukanlah sesuatu yang bisa dimenangkan oleh pemula payah sepertimu yang hanya mengandalkan persiapan mendadak. Babak kedua dimulai. Wah, babak kedua adalah memanah lalat. Ini jauh lebih sulit daripada kelopak bunga. Kelopak bunga jatuh masih punya jalur, tapi lalat terbang tidak teratur. Mungkin baru saja dibidik, arahnya sudah berubah. Benar, hasilnya belum bisa dipastikan. Tidak heran itu Tuan Muda Hualei. Baru saja mulai, dia sudah menemukan ritmenya. Anak panah tadi pasti dia sengaja mengalah. Dengan kemampuan Tuan Muda, memanah 9 bintang berderet pun tidak masalah. Oh, kamu panik? Kenapa tidak berani bergerak? Meskipun aku meleset 3 anak panah, tapi aku tetap lebih hebat dari sampah sepertimu yang tidak berani melepaskan anak panah. Dari 10 hanya kena 7? Masih berani pamer? Baik, mari aku lihat seberapa hebatnya kamu. Kalau begitu perhatikanlah baik-baik apa yang dinamakan 10 bintang berderet yang sebenarnya. Sudah saatnya membuka satu besi hitam. Di dalam tubuh Rong kecil, bagaimana mungkin ada benda seperti ini? Hanya trik belaka. Ini adalah fenomena langit dan bumi. Legenda mengatakan hanya Master Agung yang bisa memicu hal ini. Mungkinkah di dunia ini masih ada Master Agung yang tersisa dan bahkan mengunjungi keluarga Hua kita? Master Agung, apakah kalian sedang membicarakan aku? Huarong, dasar bocah kecil yang tidak tahu diri. Master Agung adalah sosok yang sangat terhormat. Memangnya kamu layak berpura-pura menjadi dia? Cepat tutup mulutmu. Jangan sampai melibatkan seluruh keluarga Hua kita. Benar-benar berwawasan sempit, bahkan tidak bisa mengenali kekuatan yang sesungguhnya. Masih pantas menyebut diri sebagai keluarga bela diri kuno? Kamu Huarong, kamu benar-benar memiliki kemampuan. Ini adalah fenomena 10 bintang sejajar. Tuan Muda ternyata menggunakan 10 bintang sejajar. Rong kecil sangat hebat. Mustahil. Dia pasti asal memanah saja. Di langit yang gelap ini, dan angin yang kencang begini, dia pasti tidak berhasil memanahnya. benar? Itu hanya keberuntungan? Pasti cuma keberuntungan. Ayo, pergi dan lihat hasilnya. Kepala keluarga, Tuan Muda Huarong
Kepala keluarga. 10 anak panah tepat sasaran. Tuan Muda Huarong menang. Apa? Paman, aku sudah menang. Apa rintangan ketiga? Apa mungkin Huarong adalah jenius dari keluarga Hua kita? Apa dia selama ini menyembunyikan bakatnya? Rong kecil, rintangan ketiga ini adalah bertarung melawan kepala keluarga. Itu terlalu berbahaya. Kamu, Tidak. Rintangan ketiga hari ini bukan lagi bela diri. Chang Ye, bawa orang untuk mengambilkan busur dewa milik leluhur kita. Kakak, apa maksudmu adalah? Cepat pergi. Baik, Huarong, apa kamu benar-benar memiliki kemampuan? Biar aku mengujimu. Leluhur keluarga Hua, Dewa Perang Huarong, pernah meninggalkan sebuah busur dewa untuk kita. Di dalamnya terkandung energi murninya, tidak boleh disentuh oleh siapapun kecuali pendekar tingkat atas. Aku ingat busur itu. Memang aku yang meninggalkannya untuk digunakan dalam ujian cabang keluarga Hua. Aturan keluarga Hua, setiap kepala keluarga harus bisa mencapai tingkat di mana ia bisa menggunakan busur itu dengan bebas. Paman, apa maksudmu? Kamu ingin Huarong menjadi kepala keluarga berikutnya? Huarong, apa kamu berani mencobanya? Aku bisa mengambil posisi kepala keluarga dulu, lalu menyerahkannya kepada Hua Qingyan nanti. Baik. Lei kecil, dengan kekuatanmu sekarang, kamu sama sekali tidak bisa menyentuh busur ini. Energi murni yang ditinggalkan leluhur akan menyerang siapa saja tanpa pilih kasih. Huarong, jangan buat aku kecewa. Aku saja tidak bisa menyentuh busur dewa ini, dia pasti juga tidak akan sanggup memegangnya. Huarong, aku memang tidak salah menilaimu. Huarong sebelumnya memang sengaja menyembunyikan kekuatannya. Dengan adanya seorang jenius seperti ini, keluarga Hua tidak perlu khawatir lagi untuk bangkit kembali. Aku tidak salah lihat sebelumnya. Itu adalah naga. Itu naga asli dari energi Tuan Muda Huarong. Bagus, bagus sekali. Aku mengaku kalah. Rong kecil, Tuan Muda hebat sekali. Cabang keluarga ketiga kita akhirnya bisa bangkit kembali. Kepala keluarga, Anda pernah bilang sebelumnya, selama aku bisa mengangkat busur ini, maka biarkan aku menjadi kepala keluarga selanjutnya. Hahaha. Baik, aku umumkan. Ada apa ini? Lu Hong, kenapa kamu datang ke kediaman keluarga Hua milikku? Kakak, dia adalah kepala keluarga Lu Hong. Selama ini dia selalu bermusuhan dengan keluarga Hua kita. Namun pengaruhnya tidak sekuat keluarga Hua. Karena itulah, dia selalu berada di peringkat kedua di kota Hai. Melihat keadaan ini, aku khawatir dia membawa niat buruk. Lu Hong, kamu datang mencari masalah lagi? Kamu. Saya sedang bicara dengan kepala keluarga Hua. Kamu yang masih muda ini, punya hak apa untuk menyela? aura kedua orang berjubah hitam ini jauh lebih kuat daripada semua orang di keluarga Hua. Sepertinya hari ini urusannya tidak akan berakhir baik. Lu Hong, sebenarnya apa tujuanmu datang ke sini? Kamu menggunakan kekuatan untuk menindas yang lebih lemah? Tidakkah kamu takut ditertawakan orang? Hahaha. Aku Tuan Lu tidak pernah peduli dengan hal-hal seperti itu. Jangan coba-coba memancing emosiku. Wah, bahkan ring pertarungan pun sudah siap. Kebetulan sekali, aku membawa beberapa teman untuk bermain. Bagaimana kalau bertarung dan menguji kemampuan kita? Sudah kuduga mereka berniat jahat. Lu Hong, apakah kamu ingin menantang perguruan kami? Tepat sekali. Keluarga Hua kalian sudah terlalu lama menduduki peringkat pertama keluarga bela diri kuno di kota Hai. Pihak keluarga Lu tidak terima dengan hal ini. Aku sengaja membawa orang untuk menantang kalian. Sesuai aturan bela diri, jika keluarga Hua tidak berani menerimanya, maka akan dianggap langsung kalah. Permintaanku juga tidak sulit. Serahkan saja semua aset kekayaan. Keluarga Hua baik-baik kepadaku.
Sedangkan untuk murid-murid keluarga Hua, aku bisa berbaik hati membiarkan mereka bergabung dengan keluarga Lu kami saja. Hahaha. Jangan harap, kakak, jika kami melawannya, aku akan membuatnya babak belur. Rong kecil, jangan takut. Para kepala keluarga akan mengurusnya. Kakak juga akan melindungimu. Kita hadapi ini bersama. Changye, jangan terburu-buru. Kenapa, kepala keluarga Hua? Apakah kamu tidak berani bertarung? Merasa kalau hari ini kalian pasti akan kalah? Katakan saja kalau memang tidak berani. Cukup serahkan semua aset keluarga Hua secara patuh, lalu menunduklah sebagai bawahan keluarga Lu. Aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mengasihani kalian. Siapa bilang kami tidak berani? Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Bagaimana dengan taruhannya? Jika kalian kalah, kalian juga harus menyerahkan seluruh bisnis kalian kepada kami, keluarga Hua. Hehe, dari mana datangnya anak ingusan ini? Kayaknya sana. Huarong benar. Taruhannya harus berlaku bagi kedua belah pihak. Baiklah kalau begitu. Lagi pula kami pasti akan menang. Hahaha. Pedang berat Qin Po Shen, Yuan Yang Yue Liu King Feng, Lu Hong. Ternyata kamu berhasil mengundang mereka berdua kemari. Apa mereka begitu terkenal? Tuan muda, pedang berat milik Qin Po Shen sanggup menghancurkan batu setebal 3 kaki. Sedangkan Liu King Feng lebih sulit dihadapi, belati gandanya yang mematikan itu, khusus mengincar celah pada senjata lawan. Bulan lalu, ketua perguruan bela diri di barat kota, juga dikalahkan olehnya. Kalau begitu, mari segera kita mulai. Siapa yang akan dikirim oleh keluarga Hua untuk bertanding? Paman, biarkan saya yang maju. Saya sudah berlatih ilmu pedang selama lebih dari 10 tahun. Meskipun reputasi mereka sangat besar, tapi saya bisa bertahan beberapa putaran. Naga... Paman, jangan khawatir. Saya tidak akan mempermalukan nama keluarga Hua. Setidaknya kamu punya sedikit nyali. Dari kecil kamu. Paman, meskipun aku tidak tahu dari mana kemampuan bela diri Huarong itu berasal, tapi di acara resmi seperti ini, sebaiknya biarkan aku saja yang maju. Kekuatan Huarong itu tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Banyak bicara saja. Bahkan satu kandidat bertarung pun tidak bisa ditemukan. Apa keluarga Hua sudah hancur seperti ini? Biar aku saja. Hai. Sudahlah, biarkan Lei kecil pergi mencobanya. Pedang besar itu sangat berat, mengandalkan tekanan kekuatan, dan jurus pedang yang dahsyat. Baik itu tenaga dalam maupun jurus, Hua Lei kalah jauh dari lawan. Pertandingan ini pasti akan kalah. Terima seranganku. Bagaimana mungkin? Kenapa pedangmu begitu cepat? Bukannya seharusnya pedang besar itu kaku dan berat? Dasar makhluk tak berpengalaman. Berlatih pedang besar itu tentang kekuatan mengikuti pedang. Bukan pedang yang jatuh karena beratnya saja. Kecepatan dan kekuatan sebenarnya bisa diseimbangkan. Dasar sampah. Lei kecil. Lei kecil, kamu tidak apa-apa? Paman, kekuatan pedangnya terlalu besar. Jangan melawannya. Qin Po Shen, aku akan buat perhitungan denganmu. Benar-benar lemah. Apa tulang tuamu ini masih sanggup? Atau lebih baik kamu dan kepala keluarga Hua maju bersama saja? Hua Changlin, majulah kamu juga. Sangat sombong. Datanglah ke sini. Bahkan jika hanya mengandalkan kekuatan, paman dan paman kedua tetap tidak akan bisa menahan serangan Qin Po Shen. Kepala keluarga dan tetua keluarga Hua, hanya sejauh ini kemampuannya. Benar-benar mengecewakan. Bahkan kepala keluarga dan para tetua tidak bisa mengalahkannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sudahlah, apa masih ada orang lain? Atau lebih baik kalian menyerah saja baik-baik? Hahaha. Benar-benar keterlaluan. Bagaimana jika kita serang bersama saja? Mereka sudah sangat menghina kita. Sekarang bukan waktunya bicara soal kode etik bela diri. Benar. Ayo kita serbu bersama. Aku tidak percaya kita tidak bisa menghadapinya. Aku juga ikut. Semuanya mundur. Huarong,
Sesuai kesepakatan kita, kamu adalah penerus kepala keluarga berikutnya. Sebagai seorang kepala keluarga, bisakah kamu membantu keluarga Hua melewati krisis ini? Paman, Rong kecil itu hanyalah seorang anak kecil. Rong kecil, biar kami saja yang melakukannya. Kakak, aku bisa melaluinya. Rong kecil, Hanya bocah kecil. Hua Changlin, kalian membiarkan anak kecil yang maju. Kalian sungguh tidak tahu malu. Sebaiknya kalian maju bersamaan saja. Untuk menghadapi sampah seperti kalian, aku saja sudah cukup. Bocah, kau ingin berakhir? Akan kukabulkan keinginanmu itu. Rong kecil, hati-hati. Pedangmu terlalu lambat. Kau berani mempermainkanku. Bagaimana mungkin? Langkah apa yang kau gunakan ini? Mengapa aku belum pernah melihatnya? Ada banyak hal yang belum pernah kau lihat. Rong kecil, bagus sekali. Rong kecil, semangat. Tetaplah berhati-hati. Qin Po Zhen, apa kau sanggup menghadapinya? Jangan senang dulu. Jurus ini tidak akan bisa kau hindari. Aku akan menerima jurus ini. Tebasan pembelah gunung. Bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa sekuat ini? Bagus. Kita menang. Tuan Muda Huarong bermain dengan hebat. Sudah kubilang Rong kecil, tidak bisa diremehkan. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu, dasar bocah kecil. Baiklah, putaran ini kuanggap kamu menang. Liu Qingfeng babak selanjutnya, kamu yang maju. Baik, Tuan. Gawat, Liu Qingfeng ternyata benar-benar turun ke lapangan. Dia setidaknya memiliki kemampuan 3 kali lebih kuat dari Qin Po Zhen. Selain itu, Zimu Yuan yang Yue miliknya jauh lebih lincah. Bahkan jika kekuatan Tuan Muda sangat besar, dia tidak punya peluang untuk menang. Bagaimana kalau aku saja yang menggantikan Rong kecil bertarung? Nona Muda, aku tahu kamu mengkhawatirkan Tuan Muda. Tapi jika kamu yang maju, sepertinya akan kalah lebih cepat. Itu lebih baik daripada melihat Rong kecil terluka. Kakak, jangan khawatir. Cepat kembali ke sana, kamu hanya akan membuat fokusku terganggu. Adik kecil, Zimu Yuan yang Yue milikku ini, diciptakan khusus untuk menghancurkan gaya bertarung amatirmu. Tadi kamu menang karena menghindar, tapi kali ini kamu tidak akan bisa kabur lagi. Bersiaplah. Mau lanjut bertarung tidak? Nak, terima ini. Ternyata dia lumayan hebat juga. Reaksimu cukup cepat. Selanjutnya, aku akan mulai serius. Rong kecil, awas di belakangmu. Kapak milikmu memang lebih lincah daripada pedang miliknya. Sayang sekali sasaranmu sedikit meleset. Jangan sombong. Ini baru permulaan. Dengan kecepatan ini, apakah Tuan Muda bisa menghindarinya? Masih lambat. Bertarung denganku, tapi masih berani melamun. Rasakan ini. Aku sepertinya sedikit terlalu terburu-buru. Sebelum semua besi hitam yang menyumbat meridian dikeluarkan dari dalam tubuh, penggunaan tenaga dalam yang berlebihan akan merusak meridian. Untungnya sekarang aku bisa mengeluarkan yang kedua. Anak panah besi hitam lagi. Fenomena aneh muncul lagi. Jangan-jangan ini benar-benar disebabkan oleh Rong kecil? Di dalam tubuhnya itu, sebenarnya tersimpan rahasia apa? Apa yang sebenarnya bersembunyi di dalam tubuhmu? Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi kuat? Ini saatnya berakhir. Lihat bagaimana kau akan menghindar. Rong kecil, hati-hati. Ini tidak mungkin. Kapak Zimu milikku, terbuat dari meteorit luar angkasa, yang sangat keras. Bagaimana bisa hancur berkeping-keping? Sekuat apapun senjatanya, itu tergantung pada siapa yang memegangnya. Kemampuan seperti ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki pendekar biasa. Anak ini, Rong kecil, sebenarnya belajar dari mana? Rong kecil? Kekuatan Tuan Muda sepertinya setara dengan guru besar dalam legenda. Siapa sebenarnya dirimu? Sekarang giliran aku menyerang. Kemana dia? Di belakangmu.
Aku menyerah. Aku menyerah. Kita menang. Nona muda, Tuan muda menang. Syukurlah. Dasar kamu sampah. Kepala keluarga Lu, kamu sudah kalah. Segera pergi dari keluarga Hua. Mengenai aset bisnis keluarga Lu milikmu, kami akan meminta orang untuk mengambil alih. Heh, apa gunanya jika keluarga Hua menang hari ini? Keluarga Hua hanya bisa bersikap sombong di kota Hai. Bisakah kalian menghadapi klan bela diri kuno nomor 1 di negara Xia, yaitu keluarga Gu dari kota Jing? Apa maksudmu? Biar ku beritahu yang sebenarnya. Yang memintaku untuk menantang perguruan keluarga Hua adalah klan bela diri kuno nomor 1 negara Xia, tuan muda tertua Gu, Gu Mingyuan. Kalian berani melawannya? Kalian akan segera tiada. Apa itu Tuan Muda Gu? Datang satu akan kuhabisi satu persatu. Kusarankan kalian segera penuhi janji itu. Jika tidak, aku tidak keberatan datang langsung menagihnya padamu. Tuan muda keluarga Gu pasti akan membalaskan dendam kami. Saat waktunya tiba, itulah saat kehancuran bagi keluarga Hua. Kalian tunggu saja pembalasanku. Kita pergi. Tunggu sebentar. Meskipun kalian akan mengambil alih aset, keluarga Lu milikku, biarkan aku pulang dan mengaturnya dulu kan? Baiklah, aku akan memberimu waktu 1 hari. Setelah 1 hari, jika tidak ada tindakan dari kalian, aku yang akan mendatangi keluarga Lu untuk mencarimu. Tunggu saja. Pergi. Rong kecil, ada apa dengan besi misterius di tubuhmu itu? Lagi pula, kamu kan tidak pernah berlatih ilmu bela diri, mengapa bisa menjadi sehebat ini? Benar juga. Aku juga tidak pernah melihat Tuan muda berlatih bela diri. Mungkinkah ini berkat bimbingan dari dewa? Iya, apa yang dikatakan Hua Wu memang benar. Aku memang mendapatkan sebuah kesempatan. Hanya saja tidak enak untuk diceritakan. Bolehkah aku tidak mengatakannya dulu? Baiklah kalau begitu. Sudahlah. Jika Rong kecil tidak ingin mengatakannya, jangan dipaksa. Kayla kita juga akan mengetahuinya. Baiklah. Aku tidak akan bertanya lagi. Hanya saja Rong kecil. Jika butuh bantuan kakak, kamu harus bilang. Juga, jangan melakukan hal-hal yang berbahaya. Mengerti? Aku mengerti. Hua Rong, berkat bantuanmu hari ini, keluarga Hua baru bisa selamat dari musibah ini. Perkataan yang kuucapkan sebelumnya masih berlaku sampai sekarang. Mulai sekarang, kamu adalah pemimpin keluarga selanjutnya. Tuan muda. Tuan muda. Tuan muda. Tuan muda. Tuan muda. Tuan muda. Rong kecil, selamat ya. Mulai hari ini, semua aset industri keluarga Hua akan diserahkan kepada Hua Rong untuk dikelola. Siapapun yang tidak setuju harus berhadapan denganku dulu. Baik. Begini Huarong, sebelumnya aku sangat ceroboh. Hari ini, aku Hua Lei mengaku kalah. Mulai sekarang kalau ada apapun, aku akan mematuhi semua perintahmu. Apapun yang kamu butuhkan, aku akan langsung datang. Masalah yang sudah berlalu, tidak perlu dibahas lagi. Kita semua keluarga Hua, kedepannya bersatu itu lebih penting dari apapun. Rong kecil, paman kedua dulu memang bodoh, dan punya banyak prasangka padamu. Aku minta maaf atas semuanya. Karena kalian sudah minta maaf dengan tulus, maka aku menerimanya. Sudah. Bisa menyadari kesalahan dan berubah. Itulah putra kebanggaan keluarga Hua. Hua Rong, besok pergilah ke pusat kebugaran, belajarlah cara mengelolanya, dan secepatnya ambillah alih tanggung jawab keluarga Hua. Terima kasih atas kepercayaan kepala keluarga. Aku tidak akan mengecewakan keluarga Hua. Dasar barang sampah tidak berguna. Bahkan mengalahkan satu keluarga Hua saja kamu tidak mampu. Memangnya apa kegunaanmu? Begini Tuan Muda Gu, di keluarga Hua ini, entah dari mana mereka menemukan seorang bocah, kami semua bukan tandingannya. Bahkan banyak aset industri keluarga Lu kita sudah kalah ke tangan mereka. Hanya karena seorang bocah, kalian semua diusir? Apa kamu sedang bercanda denganku? Tuan Muda Gu, semua yang aku katakan adalah kebenaran. Aku mohon padamu, tolong berikan aku satu kesempatan lagi. Aku berjanji akan. Diam. Bawa anak buahmu, dan tantanglah semua perguruan bela diri keluarga Hua. Pastikan bisnis perguruan keluarga Hua tidak bisa berjalan lagi. Baik, Tuan. Selain itu, suruh orang untuk menyebarkan rumor. Buat semua orang kehilangan kepercayaan mereka pada keluarga Hua. Dengan begitu, keluarga Hua akan hancur sendiri. Tanpa keluarga Hua, keluarga-keluarga kecil yang tak mau tunduk itu, bukankah mereka akan mudah kita kendalikan? Aduh, Tuan Muda Gu sungguh rencana yang sangat hebat. Rong kecil, kamu belum pernah datang ke perguruan kita kan? Ingat dulu, baik itu keahlian tangan kosong, maupun teknik senjata, jika keluarga Hua mengaku nomor 2, maka tidak ada yang berani mengaku nomor 1. Ada begitu banyak orang yang berebut ingin masuk ke perguruan kita untuk belajar bela diri. Gawat, terjadi sesuatu. Terjadi masalah besar. Tuan Muda Hua Lei, gawat, ada masalah besar. Ada apa? Tadi Pak Ketua dari tiap cabang mengirim orang untuk melapor, semua perguruan bela diri keluarga Hua telah diserang dan ditantang orang luar. Banyak saudara kita yang sudah terluka. Siapa mereka?
Saya tidak tahu. Ada yang menutupi wajah mereka, dan ada yang langsung kabur setelah memukul. Kami sama sekali tidak bisa menangkap mereka. Terlebih lagi, saat ini orang-orang di luar mengatakan perguruan kita hanyalah bualan, dan menuduh kita menipu uang mereka. Ini adalah rencana untuk menghancurkan keluarga Hua kita. Rong kecil, apa yang harus kita lakukan? Perguruan adalah salah satu fondasi keluarga Hua. Kita tidak boleh diam saja menunggu kehancuran. Kejadian ini kemungkinan besar dilakukan oleh keluarga Gu. Bukankah Lu Hong sudah bilang sebelumnya bahwa keluarga Gu selalu ingin menjatuhkan kita? Mereka mungkin merasa tidak bisa menang secara terbuka. Makanya mereka menggunakan cara kotor seperti ini. Ayo kembali dulu, aku sudah mendapat solusinya. Kepala keluarga Hua, keluarga Gu kali ini sudah bertekad bulat, ingin mencaplok beberapa keluarga kecil kami. Keluarga Hua sebagai keluarga bela diri kuno pertama di kota Hai, dan 100 tahun lalu adalah yang pertama di negara Xia. Anda harus membantu kami. Benar, kepala keluarga Hua. Baik. Hadirin sekalian, sejujurnya saya katakan, terakhir kali, berkat bantuan Rong kecil, baru bisa mengusir keluarga Lu. Rong kecil? Paman, Yang kamu maksud adalah anak kecil ini? Nak, mereka bilang kamulah yang mengalahkan Lu Hong. Apakah itu benar? memang aku. Tubuh anak kecil memang merepotkan, semua orang tidak percaya dengan kemampuanku. Kepala keluarga Hua, hal ini sangatlah penting. Kelak kita harus saling mendukung dan membantu. Kami juga akan mencari jalan keluarnya. Baik. Asalkan kalian membutuhkan, kami dari keluarga Hua pasti akan membantu. Terima kasih, kepala keluarga Hua. Kalau begitu kami mohon pamit. Rong kecil, keluarga-keluarga tadi, semuanya sedang merasa disulitkan oleh keluarga Gu. Aku juga sudah menerima kabarnya. Sasana bela diri kita juga terkena dampaknya. Sekarang kamu adalah tuan muda keluarga Hua. Apakah kamu punya ide? Paman, Rong kecil, bagaimanapun dia hanya satu orang, walaupun ilmu bela dirinya tinggi, dia tetaplah seorang anak kecil. Anda tidak mungkin benar-benar menyerahkan keselamatan keluarga bela diri kota Hai kepadanya untuk diselesaikan? Dasar kamu orang kasar yang hanya tahu menggunakan otot. Diam. Paman, bagaimana jika kita menggunakan sebuah trik? Paman, bagaimana kalau kita menggunakan strategi menyerang wilayah musuh untuk menyelamatkan wilayah sendiri? Bagaimana caranya? Kita tenangkan dulu situasi internal, lalu hubungi media untuk mengklarifikasi rumor ini. Paman, aku ingat bulan ini, Asosiasi Bela Diri Kuno Negara Xia akan mengadakan sebuah pertandingan untuk memperebutkan gelar keluarga bela diri kuno nomor 1 di negeri Xia. Benar kan? Ingatanmu tidak salah. Asalkan kita bisa mendapatkan gelar keluarga bela diri kuno nomor 1 di negeri Xia, tidak hanya bisa memberi pelajaran pada keluarga Gu, tapi juga bisa membangun kembali kepercayaan publik terhadap bela diri kuno, keluarga Hua, serta menyelesaikan krisis keluarga Hua kita. Jika berhasil, bahkan bisa membuat kita mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ide bagus. Rong kecil, memang hanya kamu yang punya cara. Kemampuan keluarga Hua kita tidak takut untuk diadu. Asalkan bisa ikut pertandingan, aku pasti bisa mendapatkan peringkat yang bagus. Cara ini bisa dilakukan. Bagus, bagus. Keluarga Hua memiliki generasi muda seperti kalian. Tidak perlu khawatir kita tidak akan jaya. Kepala keluarga Hua, pihak keluarga Gu terus melakukan pergerakan setengah bulan ini. Kudengar untuk pertandingan ini, mereka sudah melakukan persiapan yang matang. Jika kita sampai kalah dari keluarga Gu, khawatirnya kita tidak akan punya suara lagi. Benar sekali. Karena itu kita harus membentuk aliansi. Asalkan bisa menekan keluarga Gu, tidak masalah siapapun yang menang nanti. Tuan muda Gu telah tiba. Gu Mingyuan, dia orang yang hebat. Semoga hari ini semuanya berjalan lancar. Kakak, jangan khawatir. Ada aku di sini. Baiklah, Rong kecil memang yang paling hebat. Kamu adalah kartu as keluarga Hua kami. Turnamen bela diri kuno negara Xia resmi dimulai. Peraturannya sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Pertarungan di atas arena. Orang yang mampu bertahan sampai akhir, keluarganya akan menjadi keluarga nomor 1 Asosiasi Bela Diri Kuno Negara Xia. Keluarga Gu Gubei, mohon bimbingannya semuanya. Aku yang akan menantangmu. Zhou Yan dari keluarga Zhou Kota Hai sudah lama ingin merasakan kehebatan keluarga Gu. Hari ini saat yang tepat untuk membuktikan siapa yang terkuat. Ketua Zhou, pertarungan ini sangat berbahaya. Anda sudah tua, lebih baik pulang dan nikmati masa tua Anda. Jangan ikut campur di sini. Berhentilah besar mulut. Mari kita buktikan dengan kemampuan nyata
Hari ini aku akan memberitahumu bahwa kapak pemecah gunung milik keluarga Zhou menghancurkan orang arogan dan mematahkan kesombongan. Teknik kapak pemecah gunung dari ketua Zhou memang tidak perlu diragukan lagi kehebatannya. Kekuatan ini, para pemuda sekalipun tidak akan bisa menandinginya. Rong kecil, menurutmu siapa yang akan menang? Gubei. Ah? Lihat, Gubei akan menang. Keluarga Gu ini ternyata sangat berbakat. Zhou Yan, bagaimana keadaanmu? Aku tidak apa-apa. Pedang ganda Gubei ini selalu menyerang ke arah celah pertahanan. Kalian harus berhati-hati. Jika takut, seharusnya jangan naik ke atas panggung. Karena sudah naik ke atas panggung, maka keselamatan kalian sudah bukan di tangan sendiri. Biar aku saja. Jangan sombong. Kamu baru menang 1 ronde saja. Biar aku yang maju. Jangan terburu-buru, para tuan pemimpin keluarga pasti bisa mengalahkan Gubei. Satu lagi orang tua rongsokan. Lebih baik, kamu cari asisten saja, agar orang tidak bilang aku menindas lansia. Sangat sombong. Akan kuladeni kemauanmu. Mana anak muda dari kota Hai? Bahkan naik ke panggung saja tidak berani? Apakah semuanya penakut? Siapa bilang kami tidak berani? Ketua Zheng, biar aku yang maju. Keluarga Hua kami, bukanlah penakut. Lei kecil, pergilah. Baik. Celah pertahanan Gubei ada di punggungnya. Kamu hanya harus bergerak dengan sangat cepat. Baik. Keluarga Hua, kalianlah yang memimpin perlawanan terhadap keluarga Gu kami. Jangan banyak bicara, rasakan ini. Keluarga Hua, biar kulihat apakah tulangmu sekeras bicaramu. Lei kecil, Apakah hanya ini kekuatan perlawanan kalian terhadap keluarga Gu? Sungguh sangat lemah. Rong kecil, Hualei, apakah kalian berdua baik-baik saja? Gubei, kamu sudah memenangkan pertandingan ini, tapi kenapa kamu masih mau melampaui batas? Ini benar-benar pelanggaran. Lalu kenapa? Kepala keluarga Gu, apakah seperti ini sikap keluarga bela diri kuno nomor 1 di negara Xia? Bukankah kalian sendiri yang menangkisnya? Gubei hanya bercanda saja. Kenapa kalian menganggapnya seserius itu? Bercanda? Kalau begitu, beranikan diri kalian untuk kami bercandai juga. Tidak tahu malu. Memang tidak tahu malu. Harap tenang. Gubei berada di luar arena, dan dia tidak melukai Hualei, jadi itu tidak termasuk pelanggaran. Pertandingan berlanjut. Apakah masih ada orang yang ingin menantang? Gadis kecil, kamu tidak terima, kan? Apa kamu berani naik ke sini, dan bertarung 1 lawan 1 dengan Gubei? Biar aku saja. Jangan. Aku takut kamu bukan tandingan mereka. Bagaimana jika kamu terluka? Gadis kecil, aku berikan kamu sebuah kesempatan. Asal kamu bisa mengalahkanku, aku akan meminta maaf pada keluarga Hua. Qingyan, jangan impulsif. Kamu bukan tandingannya. Sepertinya, pemenang tahun ini masih tetap keluarga Gu kami. Jika tidak ada lagi yang naik ke atas panggung, maka aku akan segera mengumumkan hasilnya. Aku umumkan. Tunggu sebentar. Siapa bilang tidak ada orang lagi? Masih ada aku. Anak kecil dari mana ini? Pergilah bermain di sana. Mungkinkah Lu Hong tidak memberitahumu bahwa akulah yang sudah mengalahkannya? Ternyata itu kamu. Ternyata itu kamu, nak. Baik, biar aku yang akan berurusan denganmu hari ini. Rong kecil, bagaimana kalau lupakan saja? Qingyan, percayalah pada Rong kecil. Dia pasti bisa menang. Baiklah, tapi kamu harus sangat berhati-hati. Jika memang tidak bisa menang, kita menyerah saja.
Nyawamu adalah yang terpenting. Mengerti? Kepala keluarga Hua, apakah tempo hari itu kamu tidak sedang bercanda? Apa benar Huarong berhasil mengalahkan Lu Hong hanya dengan mengandalkan dia ini, bocah yang baru berusia 8 tahun? Kepala keluarga Hua. Lebih baik biarkan Huarong turun saja, biar aku yang bertarung melawan Gubei. Gubei itu sangat kejam, jika sampai terjadi sesuatu yang buruk, aku takut Huarong tidak bisa menanggungnya. Huarong adalah kartu as dari keluarga Hua kami. Dia tidak akan mengecewakan kalian. Bocah kecil, apa kamu pikir bisa menang hanya dengan busur rusak itu? Jika kamu menyerah sekarang, aku masih bisa membiarkan Gubei melepaskan nyawamu. Bagaimana kalau begini? Kamu berlutut dan menggonggong seperti anjing sekarang? Nanti saat aku menghajar Gubei, aku bisa bertindak lebih lembut padanya. Baiklah, bagus sekali kalau begitu. Aku ingin lihat seberapa hebat kemampuan yang kamu miliki. Gubei, buatlah perhitungan yang telak. Anak ini terlalu hebat. Sejak kapan keluarga Hua punya tokoh sehebat ini? Kekuatan yang sangat mengerikan. Dasar sampah. Kamu telah mempermalukan nama keluarga Gu. Kalian kalah. Kalah? Kamu hanya mengalahkan satu orang saja. Jika ingin membuat keluarga Gu milikku ini menyerah, itu tidak akan semudah itu. Biar aku yang menghadapinya. Kalian keluarga Gu, masih adakah orang lain? Serang. Sampah, semuanya sampah. Mengalahkan seorang bocah saja tidak becus. Anak buahmu, semuanya sudah kalah. Sekarang, giliranmu. Bocah, kamu ternyata lebih hebat dari yang aku bayangkan. Dan kamu memang layak untuk aku hadapi sendiri. Kepala keluarga Hua, tuan muda keluarga Gu itu, orang paling hebat di keluarga Gu. Rong kecil memang punya kemampuan, tapi dia baru berlatih beberapa tahun saja. Dia tidak akan menang. Cepat hentikan dia. Gu Mingyuan hampir tak punya tandingan. Anak ini, Rong kecil, sepertinya berada dalam bahaya. Gu Mingyuan, jika kamu ingin bertarung, bertarunglah denganku. Jangan menindas seorang anak kecil. Di atas arena ini hanya soal menang atau kalah, tidak memandang usia. Sedangkan kamu, belum cukup kualifikasi untuk membuatku bergerak. Bocah, hari ini akan kutunjukkan padamu, apa yang disebut dengan kekuatan yang sesungguhnya. Aku juga akan membuatmu tahu, apa akibatnya jika memprovokasi keluarga Gu. Jangan banyak bicara, ayo cepat mulai. Dalam 10 jurus, asal kamu bisa menyentuh ujung pakaianku saja, kamu akan dianggap menang. Itu tidak perlu. Jika kamu bisa menahan satu jurus dariku, maka akulah yang kalah. Tuan muda sangat hebat. Beri dia pelajaran, anak kecil yang tidak tahu diri ini. Tenaga dalam Gu Mingyuan sangat hebat, tapi anak ini, Huarong, tenaga dalamnya masih terpaut jauh, sepertinya dia akan kesulitan. Rong kecil, kamu harus berhati-hati. Paman, ayah, Rong kecil, apa dia benar-benar bisa mengalahkan Gu Mingyuan? Sekarang, kita hanya bisa percaya pada Rong kecil saja. Satu jurus. Anak kecil, beraninya kamu membual seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa dia bisa sekuat ini? Ilmu bela diri apa ini? Ini sungguh terlalu hebat. Hujan 10.000 panah, tapi dari mana datangnya panah emas itu? Hujan 10.000 anak panah. Anak-anak panah ini ternyata tercipta dari energi murni. Rong kecil ternyata jauh lebih hebat dari yang aku bayangkan. Siapa sebenarnya dirimu? Aku adalah Huarong. Sekarang, apa kamu masih merasa aku tidak layak? Aku tidak menyangka bisa kalah. Bagaimana mungkin? Bagus. Anak kecil ini ternyata sehebat ini. Luar biasa. Rong kecil, kamu benar-benar menang. Bagus sekali, Rong kecil. Wah, Pak Hua. Keluarga Hua milikmu mendapat keberuntungan besar. Ternyata bisa memiliki putra jenius seperti itu. Sudahlah, simpan saja ekspresi irimu itu. Kamu sudah dewasa. Baik-baiklah. Gu Mingyuan, kamu sudah kalah. Hal yang dilakukan keluarga Gu diam-diam terhadap keluarga Hua. Kini saatnya menerima balasannya. Bumerang untukmu.
Apa kamu pikir aku bisa sampai di posisi ini hanya dengan mengandalkan diriku sendiri? Apa maksudmu? Alasan aku bisa memiliki status saat ini adalah karena ada sosok di belakangku. Pendekar nomor 1 dari Jepang, Tuan Masahiro Abe. Dia akan segera sampai. Dia akan membalaskan dendamku padamu. Orang Jepang? Gu Mingyuan, kamu sungguh berpihak pada orang Jepang? Kamu benar-benar sebuah penghinaan bagi negara Xia. Kamu adalah sampah. Penghinaan? Sampah? Setelah Tuan Abe mengalahkan kalian semua, dia akan menyerahkan semua aset keluarga kalian kepadaku. Saat waktunya tiba, aku ingin lihat siapa di antara kalian yang berani mengatakan tidak. Apa yang dikatakan Gu Mingyuan benar? Tuan Abe, bicaralah pada mereka semua. Tuan Abe, ingin menantang keluarga seni bela diri kuno negara Xia. Kebetulan kalian semua ada di sini sekarang. Mari lakukan sekarang juga tanpa menunda-nunda. Kalian semua tanpa terkecuali bisa naik ke atas panggung untuk merasakan kehebatan dari Shinto Dongying. Aku bisa memberikan kalian satu kesempatan untuk menyerah sekarang juga. Asalkan kalian mau mengakui di mata internasional bahwa negara Xia tidak sehebat negara Sakura, maka aku tidak akan menghabisi kalian. Dasar kau musuh tak tahu malu. Mimpimu terlalu tinggi. Beraninya menyuruh dunia bela diri, negara Xia kita tunduk kepada kalian, kecuali kalian yang tunduk kepada negara Xia. Apa yang dikatakan Ketua Zhou itu benar. Jika mau bertarung, ayo bertarung. Jangan banyak bicara. Benar-benar tidak tahu diri. Kalian pikir Tuan Abe punya nyali atas dasar apa datang ke negara Xia? Di belakangnya, ada sosok master besar yang mendukungnya. Jika kalian punya akal sehat, cepatlah menyerah. Apa masih ada master besar di dunia ini? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Master besar apa? Tingkatan itu sudah lama menjadi legenda saja. Legenda? Itu karena kalian terlalu lemah, sehingga tidak sanggup mencapai tingkat itu. Mungkinkah apa yang dikatakannya benar? Mana mungkin? Jangan menjatuhkan harga diri kita sendiri. Hari ini kalian harus melawanku. Jika tidak, tidak ada seorang pun yang boleh keluar dari pintu ini. Bagaimana aturannya? 1 lawan 1 di atas panggung. Sebelum mulai kita harus menandatangani taruhan. Jika kami menang, kalian harus mengakui di depan seluruh dunia bahwa bela diri negara Xia tidak sebanding dengan milik kami. Lalu bagaimana jika kalian yang kalah? Mana mungkin kami bisa kalah? Jika kalian sampai kalah, aku ingin kau memakai bendera negerimu itu dan berlutut minta maaf kepada semua orang negara Xia. Kurang ajar. Beraninya kamu menghina negeriku, ingin habis kamu. Tuan Abe, kita pasti bisa menang. Taruhan itu tidak penting. Yang terpenting adalah membuat mereka menyetujui pertandingannya. Baiklah, kali ini aku akan menghargaimu. Sampai jumpa di arena 3 hari lagi. Aku akan membuat kalian mengerti apa itu keputusasaan yang sebenarnya. Aku akan menghancurkan kebanggaan kalian dengan tanganku sendiri, sedikit demi sedikit. Jangan bermimpi. Hamha. Orang asing itu benar-benar sangat sombong. 3 hari lagi, kita harus memberi mereka pelajaran. Rong kecil, ternyata kamu memang hebat, seperti yang dikatakan oleh kepala keluarga Hua. Tapi soal pertandingan di arena 3 hari lagi, apa kamu yakin bisa menang? Tenang saja, siapapun lawan yang datang, aku tidak akan kalah. Tapi aku ingin tahu, apakah Grandmaster yang mereka bicarakan itu memang benar ada? Kalian pikir apa alasan Tuan Abe punya nyali untuk datang ke Xia? Di belakangnya, berdiri seorang Grandmaster hebat. Bahkan di duniaku sebelumnya, jumlah Grandmaster sangatlah sedikit. Tapi karena aku beruntung bisa datang ke dunia ini, mungkin orang lain juga bisa. Hanya saja aku tidak tahu, apakah dia orang yang kukenal. Itu pasti palsu. Di dunia sekarang ini, mana mungkin ada yang namanya Grandmaster? Benar sekali, Rong kecil. Mereka pasti hanya ingin menakuti kita saja. Tapi jangan khawatir, masih ada kami. Kita hadapi bersama penjahat itu. Teknik bela diri, keluarga Hua saat ini kurang mumpuni, baik itu untuk bertanding melawan orang Jepang, ataupun demi kepentingan perkembangan jangka panjang keluarga Hua, semuanya harus segera ditingkatkan. Grandmaster ada di dalam, bicaralah dengan hormat nanti. Jika Tuan Meng merasa senang, mungkin saja beliau akan memberikan kita keberuntungan. Hei. Tuan Abe ini, mankan? Ini, apa yang terjadi? Grandmaster sedang melatih kekuatannya. Kamilah yang tidak sopan. Tuan Meng, saya memiliki urusan penting yang ingin disampaikan. Masuklah.
Ada masalah apa? Tuan Meng, Jepang akan segera bertanding bela diri melawan negeri Xia. Saya bermaksud mengundang Anda untuk turun tangan menghadapi negeri Xia. Asalkan Anda bisa menang, saya akan mewakili pihak Jepang untuk memberikan kehormatan tertinggi kepada Anda, bahkan semua aset keluarga seni bela diri kuno negeri Xia yang kita menangkan, semuanya akan diberikan sebagai hadiah untuk Anda. Bukankah katamu, di negeri Xia sudah tidak ada Grandmaster lagi? Beraninya kamu sampai memintaku turun tangan langsung. Tuan Meng, Anda tidak tahu? Ada seorang bocah, dia benar-benar aneh. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Seorang anak kecil? Tidak pantas bagi saya untuk bertindak. Begini saja. Aku bisa membantu meningkatkan kekuatan kalian, lalu kalian sendiri yang pergi melawannya. Tuan Meng, barang-barang apa ini? Obat di dalam botol porselen ini dapat meningkatkan tingkat kultivasi dalam sekejap. Meskipun ada efek sampingnya, namun tidak masalah. Pedang besi hitam ini telah kualirkan dengan energi dalam milikku. Senjata biasa akan hancur seketika saat menyentuhnya. Terima kasih banyak Tuan Meng. Bagus sekali, kali ini kita pasti bisa mengalahkan bocah bernama Huarong itu. Apa katamu? Huarong. Apa katamu, Huarong? Tuan Meng, Anda mengenali pemuda itu? Seperti apa rupanya? Dia berusia sekitar 18 tahun, tingginya tidak seberapa, kurang lebih sekitar 1 meter 65 cm. Baru 18 tahun? Kalau begitu bukan dia orangnya. Sudahlah, tidak ada hal lain. Kalian silakan pergi. Ingat janjimu. Baik, Tuan. Baik. Huarong. Dahulu, jika bukan karena satu tebasan pedangmu itu, aku tidak akan menderita luka dalam ini, apalagi terjebak ke dunia ini. Huarong. Oh, Huarong. Langit memang adil. Kamu sudah tiada, sementara aku mendapatkan kehidupan baru. Langit membiarkanku datang ke dunia tanpa guru besar ini. Kelak, tidak akan ada lagi orang yang berani menindasku. Aku akan menjadi raja bela diri di dunia ini. Semua berkat Rong kecil yang membuat kita tidak hanya memenangkan pertandingan itu, tetapi juga menjadikan keluarga Hua sebagai keluarga bela diri kuno nomor 1 di negara Xia, serta membantu keluarga Hua berhasil merebut banyak aset keluarga Gu. Kekuatan keluarga kita selangkah lebih maju lagi. Benar juga. Di mana Rong kecil? Dia adalah pahlawan besar keluarga Hua kita. Kenapa dia tidak datang? Rong kecil sedang melakukan beberapa persiapan untuk menghadapi orang-orang Jepang besok. Apa ini? Oh, dari orang-orang Jepang waktu itu. Memang ada beberapa yang sangat ahli. Ini aku tulis. Aku menemukan beberapa rahasia bela diri yang lebih hebat daripada ilmu bela diri keluarga Hua yang sekarang. Benarkah? Setelah berlatih nanti, apa aku bisa sehebat dirimu? Kalau begitu kamu harus berusaha lebih keras lagi. Rong kecil, aku akan berlatih dengan sungguh-sungguh. Kelak kakak akan melindungimu. Baiklah. Rong kecil punya bakat tinggi, cerdik, dan peduli pada keluarga. Aku tidak salah memilih orang. Aku masih merasa sangat khawatir. Rong kecil, apa kamu benar-benar bisa mengalahkan orang-orang Jepang itu? Mereka datang dengan niat buruk, dan pasti sudah menyiapkan semuanya dengan sangat matang. Qingyan, tidak perlu memuji kemampuan orang lain, tapi malah merendahkan kekuatan kita sendiri. Negeri Jepang yang kecil itu, hebat apa memangnya mereka? Apa yang mereka sebut sebagai master hebat itu, menurutku, hanya omong kosong belaka. Kita tidak boleh lengah, tapi juga tidak boleh terlalu khawatir. Di belakang Rong kecil, masih ada kami orang-orang tua ini. Jika ingin menghancurkan dunia bela diri negara Xia, jangan harap mereka bisa. Benar, dengan kekuatan negara Xia kita pasti bisa mengalahkan mereka. Jangan khawatir, kakak, kapan aku pernah kalah. Percayalah padaku. Rong kecil, kamu. Rong kecil tidak pernah belajar bela diri sejak kecil. Ada apa? Apa semua sudah berkumpul? Tuan Abe, mereka semua sedang menanti Anda. Tuan Abe, sesuai instruksi Anda, aku sudah memerintahkan orang untuk memasang 8 kamera di sekitar sasana ini untuk menyiarkan seluruh pertandingan ini secara langsung. Siaran langsung? Setelah kita menang nanti, kita bisa membuat semua orang tahu bahwa bela diri kuno negara Jepang adalah yang terkuat. Bagus, biar semua orang melihat bagaimana kalian mempermalukan diri sendiri. Kepala keluarga Hua, mari kita mulai. Babak pertama, kau maju duluan.
Gunakan senjata yang kuberikan padamu dengan baik. Baik. Biar aku duluan. Aku akan memperlihatkan pada mereka kehebatan bela diri kuno negeri Sia. Tetaplah waspada. Ketua Zhou buat mereka babak belur, beri mereka pelajaran. Kalau begitu, coba tunjukkan padaku, apakah kalian punya kemampuan itu? Selanjutnya saya akan membacakan peraturan pertandingan. Pertarungan 1 lawan 1. Dinyatakan kalah jika tidak bisa bangkit atau jatuh dari arena. Babak pertama dimulai. Hanya seekor anjing dari negara yang kalah, beraninya datang menantang ke negeri Sia. Rasakan ini. Pisau pendek itu. Apa? Hawa pedang di dalam bilah pendek ini terasa sangat familiar. Seorang kepala keluarga dari garis keturunan bela diri kuno, hanya segini kemampuannya? Ya. Senjata apa yang digunakan orang Jepang ini? Sangat hebat. Mungkinkah ini teknologi canggih? Grandmaster inilah, senjata yang diisi langsung dengan tenaga dalam, untuk menghadapi beberapa orang negara Sia. Sungguh sangat mudah bagi kami. Rong kecil, apakah kamu melihat ada sesuatu yang aneh? Aku melihat sedikit, tapi aku masih belum bisa memastikannya. Di senjata ini, memang ada hawa keberadaan dari Grandmaster. Grandmaster? Apa benar di dunia ini benar-benar ada Grandmaster? Ini sungguh keterlaluan. Kalian semua kembali duduk. Gu Mingyuan, dasar pengkhianat bangsa. Kamu sendiri yang berlutut menjadi anjing bagi orang Jepang itu. Lalu kamu ingin kami menjadi anjing seperti dirimu juga? Benar sekali. Pertandingan bela diri seharusnya dilakukan adil dan jujur. Atas dasar apa kalian menghina kepala keluarga Zhao seperti ini? Berdasarkan kenyataan bahwa kemampuan kalian lebih rendah. Negara Sia adalah negara yang besar dan jaya. Berani-beraninya dia bilang kemampuan kita lebih rendah. Orang Jepang itu sungguh sombong. Aku sudah tidak tahan lagi. Cepat seseorang datangi dan habisi dia. Lepaskan aku lebih baik tiada daripada dihina. Aku akan bertarung denganmu. Kalian para petarung dari negara Sia, hanya pantas merangkak di bawah kakiku. Nakamura-kun, kerja bagus. Siat, hahaha. Ini sungguh keterlaluan, aku pemenangnya, dan dia pecundang dalam pertandingan ini. Jadi aku bebas melakukan apapun yang aku mau. Sampah, lepaskan ketua Zhou. Aku akan melawanmu. Aku minta maaf kepada semuanya. Aku telah mempermalukan kalian. Kita belum kalah. Kami akan membelamu. Dan mengembalikan kehormatan negara Sia. Ketua Zeng. Sungguh, tak tahu diri. Hanya segini saja kemampuan kalian. Apakah kungfu negara Sia hanya tinggal bicara besar saja? Sialan. Semua orang negara Sia yang ada di sini, siapapun yang maju akan kuhabisi satu persatu. Bahkan jika kalian maju berpasangan sekalipun. Orang asing ini benar-benar ingin bertindak kejam. Tuan Tua Hua hebat sekali. Penyelamatannya sangat tepat waktu. Ketua Zeng, kamu mundur saja dulu. Berani mencari masalah? Gawat, paman tidak akan bisa menahan belati itu. Ya. Rong kecil, orang tua ini sudah gagal, aku tidak bisa menjaga kehormatan negara Sia kita. Paman, orang negara Wo itu punya senjata yang sangat kuat. Kalian bukan tandingannya. Siapa lagi yang ingin menantangku? Jika dalam waktu 3 menit, tidak ada yang naik ke panggung,
maka kalian dianggap gugur. Sesuai dengan kesepakatan taruhan, kalian harus mengakui dalam siaran langsung internasional bahwa negara Xia tidak sebanding dengan negara Wu. Apakah masih ada yang mau maju? Biar aku... Sepertinya kalian masih belum menyerah juga, berani datang untuk mengantar nyawa. Baiklah, kalau begitu akan kukabulkan keinginan kalian. Kita mulai saja dulu dari wanita ini. Kakak jangan gegabah. Biar aku yang maju menggantikanmu. Tidak boleh, Rong kecil. Senjata orang negara Wu itu sangat aneh. Bahkan beberapa kepala keluarga pun tidak sanggup menahannya. Sekuat apapun kamu tidak akan bisa menang. Aku tidak mungkin membiarkanmu pergi mencelakai diri sendiri. Lalu bagaimana denganmu, kakak? Tenangkan dirimu. Lagi pula, bukankah itu cuma senjata pemberian dari seorang master besar? Aku pun seorang master besar. Rong kecil, jangan bercanda. Situasinya tidak beres. Kamu kembali saja dulu. Mereka terlalu kuat. Aku sudah berjanji pada ayah dan ibu untuk menjagamu. Aku tidak bisa membiarkanmu terjerumus dalam bahaya. Benar, Rong kecil? Dengarkan kata kakak, kamu adalah harapan keluarga Hua kami. Selama ada kamu, kelak pasti bisa membalaskan dendam kami semua dan mengembalikan kehormatan negara Xia yang hilang. Wah, apakah ini efek khusus? Hebat sekali. Habisi orang negara Wu itu. Apa yang sebenarnya terjadi dengan tubuh Rong kecil? Mungkinkah seseorang sengaja menyegel kekuatannya dengan besi misterius? Catatan kuno mengatakan bahwa seorang master besar bisa memicu fenomena alam luar biasa. Mungkinkah Huarong adalah seorang master besar? Hanya trik murahan. Nakamura-kun, bergeraklah. Rong kecil? Bagaimana mungkin? Rong kecil. Jangan mendekat. Kau sangat angkuh. Ayo kita bertarung. Kau? Kamukah orang yang disebut Gu Mingyuan sebagai Huarong? Ternyata benar-benar cuma seorang bocah. Dengar-dengar, kamu sudah mengalahkan banyak orang dari keluarga Gu? Jangan-jangan itu bohong? Dengan kekuatan Rong kecil saat ini untuk menghadapi kalian, cukup dengan menjentikan jari saja. Begitukah? Nanti jangan sampai terpukul lalu, menangis mencari ibumu. Hehehe. Cerewet sekali. Mau bertarung tidak? Coba saja maka kau akan tahu. Tuan Abe, Huarong ini benar-benar aneh. Bagaimana kalau kita tunggu sampai Tuan Meng datang, baru kemudian bertanding? Hanya seorang bocah. Sama sekali tidak perlu bantuan Tuan Meng. Bahkan aku pun tidak perlu turun tangan. Sato, kau maju. Baik. Bocah, jangan mengulur waktu lagi. Terimalah balasanku. Hebat sekali. Anak kecil yang perkasa. Sato, kamu sampah tidak berguna. Cepat bangun dan lanjut bertarung. Huarong. 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 Rong kecil, kerja bagus. Beri pelajaran pada kawanan sampah ini. Menang. Menang. Sudah kubilangkan kalau Huarong itu aneh, kita seharusnya menunggu Tuan Meng datang. Bocah, jangan sombong kamu. Biar aku yang menghadapimu. Keluarkan senjatamu. Kita tanding menggunakan senjata? Boleh saja. Tapi, kamu tidak pantas membuatku menggunakan busur panjang. Ranting pohon? Kamu pasti bercanda. Kalau soal bertindak sombong, jelas Huarong jauh lebih unggul. Kalian ini benar-benar menghina orang. Sangat lancang. Beraninya menggunakan ranting pohon untuk menghadapi petarung hebat negara Wode? Kalian menganggap samurai negara Wode kami sebagai apa? Yamaguchi, habisi dia. Biar dia tahu akibat dari menghina seorang samurai. Baik. Berani bertindak semena-mena di negara Xia? Kalau begitu akan kuhancurkan kesombongan kalian. Beraninya kalian membuat kekacauan di negara Xia? Maka aku akan mematahkan tulang sombong kalian. Sangat angkuh. Hari ini, aku pasti akan melumpuhkan kedua kakimu untuk memuaskan rasa benci ini. Apa yang sedang kau cari? Aku di sini. Sialan. Dia ada di belakangmu. Apa kau tidak melihatnya?
Bagaimana mungkin? Orang-orangmu menghina kami orang negara Sia, pantas dihabisi. Yamaguchi, serang balik. Mana harga diri seorang samurai? Jangan permalukan kami. Habisi dia. Walau harus berkorban nyawa bersama, kita tidak boleh kalah. Bocah, aku akan menghabisimu. Aku ingin kau membayar karena telah menghina Bushido. Menang, kita menang. Menang, kita menang. Sekarang bukankah seharusnya giliranmu? Atau apakah kau ingin terus menjadi pengecut? Bocah, kau cari perkara. Aku yang akan bertarung denganmu. Nak, beraninya kamu melukai kesatria kami dan menghina negaraku. Hari ini aku akan memberitahumu. Apa itu ilmu bela diri kami yang sesungguhnya? Ilmu bela diri sesungguhnya? Kalian hanya mengandalkan sedikit kemampuan untuk berbuat semena-mena di negara Sia? Apa itu pantas disebut ilmu bela diri? Kalian tidak lebih dari sekelompok penjahat. Kurang ajar, enyahlah. Hanya segini kemampuanmu. Beraninya menyombongkan diri di hadapanku. Ternyata ilmu bela diri kalian cuma sepele. Apakah tenaga dalam Rong kecil tidak ada batasnya? Rong kecil, ayo semangat. Tenaga dalam anak ini, bagaimana mungkin bisa sekuat ini? Apanya yang tidak mungkin? Terimalah jurusku sekali lagi. Panah terkejut Hong. Kamu kalah. Terima kasih atas pelajarannya. Bukankah orang asing ini tadinya sangat angkuh? Sekarang dia sampai dihajar babak belur? Apa dia tidak merasa malu? Tidak mungkin. Bagaimana bisa Master Abe kalah? Terima kasih atas bimbingannya. Menang, kita menang. Keahlian keluarga Hua ternyata memang benar-benar hebat. Karena sudah kalah, kalian harus memenuhi janji, segera berlutut dan minta maaf. Orang Jepang itu harus minta maaf. Belum sampai saat terakhir, aku belum kalah. Kalian ini benar-benar keras kepala. Kalian para orang Jepang tidak punya kredibilitas, cepat berlutut dan minta maaf. Orang Jepang itu harus berlutut dan minta maaf. Minta maaf. Minta maaflah, atau aku akan menghajarmu sampai kamu mau minta maaf. Aku belum kalah. Untung saja, aku masih punya obat dewa. Pemberian Tuan Meng. Membawa hawa itu lagi, pil ini juga terlihat sangat familiar. Obat apa yang dia makan? Hei, kalian lihat. Auranya tampak semakin kuat. Apa mungkin botol obat itu bisa meningkatkan tenaga dalam? Ilmu rahasia Tuan Meng ternyata memang hebat. Apakah ini rasanya kekuatan yang meningkat? Anak muda, kamu tidak akan bisa kabur. Kabur? Aku khawatir justru kamulah yang akan kabur. Rong kecil, kamu mungkin tidak bisa melawannya. Jangan memaksakan diri. Rong kecil, kamu harus hati-hati. Tidak apa-apa. Aku bisa mengatasinya. Baru sekarang merasa takut? Sudah terlambat. Hanya segini saja kekuatanmu? Tuan Abe? Tuan Abe? Kamu tidak apa-apa? Kekuatanmu hanya pernah saya rasakan pada Tuan Meng sebelumnya. Sebenarnya siapa kamu? Keturunan keluarga Hua dari Haishi. Huarong. Saya sudah menggunakan ilmu rahasia yang diberikan guru besar. Bagaimana mungkin saya bisa kalah? Sadarilah kenyataannya. Atau kamu ingin bertarung denganku sekali lagi? Tidak. Saya mengaku kalah. Saya mengaku kalah. Kita sudah menang? Menang. Kita menang. Kita sudah mengalahkan orang-orang Jepang itu. Cepat turunkan aku. Kakak Rong kecil bangga padamu. Kita menang. Aura yang sangat kuat, bahkan lebih mengerikan daripada orang terkuat yang pernah saya temui. Apakah dia akan datang? Apakah dia orang yang aku pikirkan? Mungkinkah ini sosok guru besar yang sering dibicarakan orang-orang Jepang itu? Lihat itu. Bahkan batu ubin sampai berjejak, apakah dia ini masih manusia? Adik kecil, berhati-hatilah.
Tuan Meng buatkan perhitungan untukku. Tuan Meng, tolong balaskan dendamku, janji-janji yang aku berikan padamu sebelumnya, semuanya akan segera ditepati. Selain itu, aku bisa meminta kaisar negaraku untuk memberimu gelar jenderal besar pelindung negara, serta memberimu kekuasaan yang tak tertandingi. Baiklah. Ternyata benar-benar dia. Meng Kang, rival lamaku. Huarong, hanya karena kamu sudah mengalahkanku beberapa kali, tunggulah suatu saat nanti, aku akan membuatmu berlutut memohon ampun padaku. Hanya dengan kemampuanmu itu, jangan harap. Kenapa Meng Kang juga bisa melintasi waktu? Dan kenapa umurnya sama sekali tidak berubah? Rong kecil, kemarilah ke belakang kakak. Bagaimana mau bertanding? Tuan melihat dari parasmu, seharusnya Anda juga orang dari negara Xia, tapi mengapa Anda malah membantu negara Wo? Saya bukan orang negara Xia. Namun siapapun yang memberi keuntungan, dialah yang akan saya bantu. Bagaimana kalau kalian memberikan penawaran yang lebih tinggi? Tuan Meng, hanya negara Wo kami yang bisa memberikan persyaratan yang Anda inginkan. Orang-orang negara Xia itu terlalu kaku, mereka tidak cocok untuk Anda. Begitu ya? Tuan Meng, anak kecil inilah yang sebelumnya berhasil mengalahkan kami, cepat habisi dia. Dan semua dikalahkan oleh anak kecil ini? Apa kalian bercanda? Tidak bisa diandalkan? Hanya bisa merusak segalanya. Sudahlah. Berikutnya biarkan aku yang bertindak. Tuan Meng adalah Grandmaster, kalian semua pilihannya hanya tunduk, atau tiada. Meng Kang tidak ada kemajuan sama sekali. Masih sombong seperti di kehidupan sebelumnya. Bertemu denganku lagi, aku tidak tahu apakah dia masih bisa tertawa nanti. Aura orang ini sangat kuat, sepertinya kita semua bukan tandingannya. Sial, setelah mengalahkan yang satu, datang lagi yang lain, ini benar-benar tidak ada habisnya. Kita tidak boleh mundur. Jika tidak, martabat negara Xia kita akan hancur sepenuhnya. Yang aku takutkan adalah meskipun kita maju bersama, belum tentu kita bisa mengalahkannya. Orang ini terlihat seperti orang negara Xia, tapi malah membantu orang Jepang demi sedikit keuntungan. Cepatlah, jangan membuang waktu, segera tunduklah pada Tuan Meng. Jangan mimpi. Rong kecil benar, kami tidak akan pernah tunduk. Kalian hanya bermimpi. Tuan Meng, tadi dialah yang melawan dengan paling keras. Oh, kalau begitu aku akan membuat perhitungan dengannya. Kakak, dunia ini hanya menghormati kekuatan. Jika berani melawanku maka bersiaplah untuk tiada. Meng Kang, aku akan menghabisimu. Bagaimana bisa kamu mengeluarkan hawa murni yang sekuat ini? Siapa kamu sebenarnya? Aku adalah Huarong. Huarong, yang dibicarakan oleh Gu Mingyuan itu? Nama itu, kamu tidak pantas menyandangnya. Semua orang keluarga Hua, lindungi Huarong. Dia adalah harapan keluarga Hua kita. Jangan biarkan sesuatu terjadi padanya. Baik. Kalian... Rong kecil, cepatlah pergi, jangan hiraukan kami. Dengan kemampuanmu, kamu pasti bisa meloloskan diri. Rong kecil, maafkan aku atas perbuatanku dulu. Aku minta maaf kepadamu. Jika aku sudah tiada, kamu harus membuat perhitungan untukku. Huarong, demi kehormatan negara Xia kita, kami tidak akan membiarkanmu terluka. Aku juga akan membantu. Aku juga. Terima kasih banyak. Tapi, tak ada satupun dari kalian yang boleh tiada. Sekumpulan serangga hina, jangan sok jadi pahlawan. Kalian pikir aku akan terharu, lalu melepaskan kalian begitu saja? Aku ingin melihat seberapa tangguh diri kalian sebenarnya. Wujud hawa murni. Busur Panlong, apakah kamu adalah... Meng Kang, sudah lama tidak bertemu. Huarong, ternyata memang kamu? Kenapa harus kamu lagi? Rong kecil, kamu. Kakak, serahkan ini padaku. Aku bahkan sudah pindah ke dunia lain. Kenapa kamu masih saja menghantuiku? Mungkin saja Tuhan tidak tahan melihatmu berada di sini untuk membuat kekacauan, dan ingin aku membereskannya untukmu. Rong kecil, apa yang kalian bicarakan? Kenapa kamu mengenalnya? Kakak, setelah pertarungan ini selesai, aku akan menjelaskan semuanya padamu. Hahaha, Huarong, kemampuanmu saat ini hanya sebatas ini. Tubuhmu sudah menjadi seperti anak kecil, bahkan tenaga dalammu, yang dulu, hanya tersisa kurang dari 10%. Lalu apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Kamu bukan lagi Huarong yang dulu mendominasi dunia. Rong kecil, apa kamu tidak apa-apa? Jangan memaksakan diri. Tenang saja. Saat ini aku masih berada di masa keemasanku. Apa yang akan kamu gunakan untuk melawanku?
Masih ada satu jarum besi hitam yang belum dicabut. Aku harus bergegas. Huarong, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Apa kamu tahu siapa yang menghabisi kakak milikmu? Itu kamu. Apa yang kamu katakan itu benar? Siapa suruh kamu selalu meremehkanku? Aku tidak bisa menyentuhmu, jadi aku hanya bisa menyentuh kakak milikmu. Sedangkan kamu, hari ini, aku akan membalas dendam masa lalu. Kak, Rong kecil, cepat pergi. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Dengan kemampuanmu, kamu pasti bisa melarikan diri. Larilah, dan tetaplah hidup dengan baik. Kamu harus baik-baik. Tetaplah hidup dengan baik. Kakak. Kakak, aku akan membalas dendam untuk kalian. Rong kecil, Huarong, kakak kandungmu yang asli sudah tiada. Orang-orang ini sama sekali bukan keluargamu, tapi kamu malah melindunginya seperti ini. Kamu benar-benar konyol. Huasi dan Hua Qingyan adalah kakak bagiku. Dulu, aku gagal melindungi Huasi. Sekarang, aku tidak akan pernah membiarkanmu menyakiti keluargaku lagi. Aku akan menuntut balas demi kakak milikku. Bukannya kamu sudah berubah menjadi anak kecil? Kenapa masih sekuat ini? Huarong, aku mengaku salah. Aku mohon ampuni nyawaku. Semua orang yang menyakiti keluargaku harus aku habisi. Aku tidak terima. Rong kecil. Maafkan saya. Saya memang Huarong, tapi bukan Rong kecil milikmu. Sudahlah. Siapapun Anda adalah pahlawan yang membantu kami mengalahkan para penyerbu dari Jepang. Sekarang kita harus berunding bagaimana cara memberi pelajaran kepada Gu Mingyuanshi, pengkhianat negara ini. Benar. Sekarang kita harus berunding bagaimana menghukumnya? Habisi dia. Berani-beraninya jadi pengkhianat negara. Menghukumnya puluhan ribu kali pun tak akan cukup. Menghabisinya saja terlalu murah baginya. Dia harus dikenang dengan hina selamanya. Semua dengarkan saya. Lebih baik lakukan sesuai dengan yang Rong kecil katakan sebelumnya. Biarkan Masahiro Abe dan Gu Mingyuan mengenakan bendera Jepang, lalu berlutut untuk minta maaf. Bagaimana menurut kalian? Benar. Itu ide bagus. Kebetulan di sini ada begitu banyak alat siaran langsung, kita bisa menunjukkan pada seluruh dunia saat orang Jepang berlutut. Cepat berlutut. Minta maaf, berlutut. Berlutut. Anjing Jepang sudah seharusnya berlutut selamanya, mereka tidak pantas berdiri. Sangat melegakan, ini menunjukkan harga diri bangsa negara Xia. Rong kecil, kamu sudah punya keluarga baru dan hidup baru. Kamu harus menghargai masa sekarang dan hiduplah dengan baik. Kakak, tenang saja. Aku akan melakukannya. Kakak-kakak di langit akan memberkati dirimu. Akhirnya kita bertemu juga. Akhirnya kita bertemu. Kamu asli dari Huarong? Iya. Tapi aku adalah kamu, kita adalah kehidupan masa lalu dan masa sekarang. Jiwa kita saling terikat. Jadi, kakak Qingyan adalah kakak sejatimu. Kakak sudah melindungiku sejak kecil, meskipun aku tidak bisa berlatih bela diri, dia sama sekali tidak pernah merendahkanku. Bolehkah aku meminta satu hal? Bantu aku. Jaga kakak baik-baik. Lindungi keluarga Hua. Baik. Aku berjanji padamu. Aku akan menggantikanmu. Menjaga kakak dan melindungi keluarga Hua
Kakak, Rong kecil, kamu sudah datang. kakak, aku sebenarnya bukanlah Huarong yang asli. Aku tahu, aku memimpikannya. Dia sudah menceritakan semuanya kepadaku. Kakak, maaf, aku telah membohongimu. Tidak? Kamulah yang menyelamatkannya. Juga menyelamatkanku, serta menyelamatkan keluarga Hua. Kamu adalah adik laki-lakiku. Mulai sekarang, kita adalah saudara kandung sejati. Iya. Hari ini aku Hua Changlin, sebagai mantan kepala keluarga Hua, secara resmi menyerahkan jabatan kepala keluarga kepada Huarong. Mulai hari ini, Huarong resmi menjadi kepala keluarga Hua yang ke-37, memegang kendali atas seluruh aset keluarga Hua, dan memimpin semua keturunan keluarga ini. Aku Huarong, berjanji di sini, seumur hidupku, pasti akan melindungi keluarga Hua, dan tidak akan membiarkan nama keluarga ini dipermalukan. Aku akan merekrut banyak murid untuk mempopulerkan seni bela diri kuno, negara Xia di seluruh penjuru negeri, serta tidak akan pernah mengecewakan harapan dan kepercayaan yang kalian berikan. Kami bersedia berjuang bersama kepala keluarga. Kami semua, mewakili setiap keluarga besar, ingin bekerja sama dengan keluarga Hua untuk memajukan bela diri kuno negara Xia. Rong kecil, kakak bangga padamu. Kakak, mari kita bersama-sama membuat keluarga Hua dan seni bela diri kuno negara Xia menjadi jauh lebih baik.